teman-teman dan juga saudara-saudariku dimanapun kita semuanya berada, apa kabar? Senang sekali saya Ingvi Rizky Ramadan bisa menyapa Anda semuanya dalam keadaan bersuka cita. Nah, saya juga berharap teman-teman juga bisa bersuka cita karena bersuka cita adalah perintah Tuhan Yesus untuk kita, ya. Jangan bersungut-sungut dan tetaplah mengucap syukur. Saat ini saya sedang berada di Bukit Doa Immanuel atau BDI di Prigen, ya. Tadi saya sudah berdoa dan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan saya. Salah satunya yang saya ingin saksikan adalah di mana 4 bulan yang lalu saya itu mengalami sakit yang luar biasa ketika saya sedang menstruasi, ya. Maaf kata, ketika saya sedang menstruasi saya benar-benar rasa sakit dan saya sampai nggak bisa bekerja, bahkan saya sampai nggak bisa berdiri, ya. Dan saya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah pernah menyembuhkan saya, di mana cikal bakal saya untuk mengenal Tuhan Yesus adalah ketika saya sakit ginjal. Dan pada waktu itu Tuhan menyembuhkan saya. Dan saya percaya saya juga akan sembuh dari segala penyakit saya. Terus saya periksa ke dokter dan dokter memang menemukan ada benjolan miom yang sudah beberapa sentimeter, agak gede gitu. Kemudian saya diwajibkan untuk kontrol setiap bulan. Nah, kemudian dokter itu mengatakan bahwa kalau miom ini tidak menipis atau tidak mengecil, maka saya harus melakukan suntik hormon. Sedangkan yang pernah saya sharing atau kesaksian di YouTube channel saya yang sebelum ini, saya itu memiliki yang namanya penyakit, ya, yaitu benjolan-benjolan di tubuh saya itu, dan itu tidak boleh diberikan hormon. Saya tidak boleh suntik atau memasukkan hormon apapun ke dalam tubuh saya karena itu nanti akan memberi makan penyakit saya, dan penyakit saya akan semakin sakit dan juga semakin gatal atau semakin membesar dan semakin menyebar. Nah, ketika dokter mengatakan kalau miom saya ini semakin besar, saya harus diberikan suntik hormon, itu saya takut, ya. Saya merasa khawatir dan saya merasa cemas. Nah, tidak ada jalan lain, saya adalah berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan, tidak pakai acara suntik hormon atau tidak pakai operasi. Nah, suatu hari Minggu, ya, hari Minggu, kalau tidak salah itu ada suatu momen di mana di gereja itu pastor atau pendeta di mana yang berkhotbah di gereja waktu itu mengadakan altar call, ya, panggilan ke altar untuk penyembuhan, untuk doa kesembuhan. Dan saya saya maju dan menumpangkan tangan di perut saya. Pendeta itu berdoa corporate, ya, secara bersama-sama untuk mendoakan setiap orang yang sakit akan sembuh, gitu, ya. Jadi saya berdoa begini, dan pastor itu mengatakan ada yang sakit miom akan disembuhkan, tetapi tetap harus pergi ke dokter untuk USG dan juga untuk berobat. Nah, selesai saya dalam nama Yesus didoakan, kemudian saya pulang seperti biasa, dan bulan depan ketika menstruasi tiba saya kontrol lagi ke dokter. Dan dokternya mengatakan bahwa miom saya itu semakin mengecil, ya. Nah, kemudian saya tidak mengkonsumsi obat miomnya, tapi hanya mengkonsumsi obat pereda nyeri karena sudah semakin menurun, sudah makin mengecil. Dan dokternya itu sempat kaget, kenapa kok bisa mengecil, kenapa kok bisa semakin mengecil, ya. Dan saya bilang, puji Tuhan, terima kasih kalau semakin mengecil, dok, gitu. Kemudian saya kembali pulang, dan bulan depannya itu tepatnya di bulan kemarin saya periksa lagi ke dokter. Dokternya dokter lain, profesor, ya, profesor dokter di salah satu rumah sakit swasta di Surabaya. Saya tunjukkan nih hasil miom yang di rumah sakit yang sebelumnya, segini, masih berkurang. Dan ketika saya di USG, dokter itu mencari-cari kok tidak ada lagi miomnya. Mencari-cari kok nggak ada lagi miomnya. Pakai alat USG dicari, tidak ada miomnya. Kemudian saya disuruh pindah ke kursi atau ya kursi gitu, ya, kursi tidur untuk diperiksa secara manual, ya. Diperiksa secara manual dan dicari
secara manual juga dengan tangan untuk mencari keberadaan miyom itu. Ya sampai saya rasa nggak nyaman lagi gitu. Dan dokter tuh mengatakan benar hasil USG-nya. Memang tidak ada lagi miyom di dalam tubuh kamu. Di mana? Apakah sudah hilang? Ya saya bilang puji Tuhan. Haleluya ya. Miyom itu hilang dan sekarang saya kalau menstruasi tidak sakit lagi. Hanya mual biasa, hanya merasa tidak enak saja, tidak sampai saya benar-benar yang tidak bisa berdiri. Oh haleluya, itu dahsyat ya, Tuhan Yesus itu benar-benar dahsyat. Kalau dia dulu pernah menyembuhkan saya dari sakit penyakit saya yang begitu parah, dia juga bisa menyembuhkan penyakit miyom saya, bahkan sampai dicari dokter dengan USG dan manual pun tidak ada. Itulah kebesaran Tuhan, luar biasa. Jika saya disembuhkan, Anda juga disembuhkan. Saya ingin berdoa untuk Anda dimanapun Anda berada. Jika Anda memiliki sakit penyakit yang saat ini di dalam hati saudara ingin sembuh ataupun apapun itu, saya berdoa untuk Anda. Di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus, aku berdoa untuk setiap saudara yang saat ini memiliki sakit penyakit apapun itu. Aku perkatakan dalam nama Yesus, sakit penyakit pergi. Bilur darah Yesus sudah menyembuhkan engkau. 2000 tahun yang lalu Yesus telah mati di kayu salib dan bilur-bilur darahnya telah menyembuhkan engkau. Jika aku ditolong maka engkau pun akan ditolong. Di dalam nama Yesus pergi kau sakit penyakit. Engkau tidak berkuasa atas tubuh anak-anak orang percaya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sekian kesaksian saya kali ini. Sampai jumpa di kesaksian saya berikutnya. Saya Firski Ramadan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.